ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني الكرام أعزني الله وإياكم. Kembali pada pertemuan kali ini, sebagaimana biasanya, insyaallah ta'ala kita akan membahas mengenai tafsir dari surat-surat pendek yang ada di akhir Al-Qur'anil Karim. Kita masih pada juz yang ke-29 pada surat Nuh. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima, Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Beliau berkata, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengajak kaumku, berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Namun seruanku tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan sikap lari dari kebenaran. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Dan sungguhnya tatkala aku mengajak mereka, mendakwahi mereka agar engkau mengampuni dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka pada telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Dan mereka menutupi diri-diri mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Wa asarru. Dan mereka terus-menerus di dalam keberpalingan mereka. Wastakbaru istikbara. Dan mereka bersikap angkuh, bersikap sombong, menolak kebenaran. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian sungguhnya aku mengajak mereka dengan terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum.
wa asrartu lahum israra. Kemudian sungguhnya aku menampakkan kepada mereka dan merahasiakan kepada mereka. Maksudnya mendakwahi mereka secara terbuka maupun mendakwahi mereka secara diam-diam. Artinya antara diri beliau dengan mereka. Begitulah dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Padahal beliau mendakwahi kaumnya bukan dalam waktu yang sebentar. Selama 950 tahun beliau mendakwahi kaumnya dan melakukan segala cara sebagaimana yang disebutkan pada ayat-ayat yang tadi kita baca. Dan kaumnya begitu ingkar, menolak dakwah beliau, tidak mau mendengarkan dan mengikuti kebenaran yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan pada ayat yang kelima, Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Tanpa henti beliau mendakwahi kaumnya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek. Malam dan siang beliau mengajak kaumnya kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini dalam rangka memenuhi perintah Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Tapi yang namanya hidayah berada di tangan Allah. Meskipun kita sudah mendakwahkan secara serius tanpa henti siang malam, tapi kalau dakwah itu tidak didengarkan, tidak mengetuk hati mereka, tidak datang hidayah ke dalam hati mereka, maka seperti yang diistilahkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak membekas, tidak berpengaruh. Maka kewajiban dakwah itu bukan dikatakan berhasil ketika bisa menarik banyak pengikut. Namun kewajiban dakwah dikatakan berhasil ketika dakwah itu memang sudah disampaikan secara serius, tanpa henti, siang malam, tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek. Tanggung jawab kita adalah menyampaikan dakwah. Adapun urusan apakah manusia mau mendengarnya, mau menerimanya, mau mengikutinya, itu tergantung hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Nuh saja melakukan dakwahnya siang dan malam namun tidak didengarkan oleh kaumnya, maka kita tidak perlu berkecil hati ketika dakwah tidak didengarkan oleh manusia. Yang penting tunaikan kewajiban ilmu, menyampaikan kebenaran kepada manusia, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan tidaklah seruanku menambahkan kepada mereka melainkan sikap lari. Jadi semakin didakwahi bukan semakin dekat, semakin diajak bukan semakin mendengarkan, tapi justru semakin lari, semakin jauh, semakin ingkar.
Tapi disinilah kehebatan Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kondisi yang seperti ini, Nabi Nuh alaihissalam tidak berhenti untuk berdakwah. Kalau seorang misalnya semangat di dalam menyampaikan dakwahnya karena pengikutnya banyak, setiap kali dia menyampaikan, apa yang disampaikannya didengar, diikuti, ya. Dan orang-orang menyambutnya, itu hal yang wajar. Bahkan mungkin menjadi motivasi ketika seorang berdakwah, dakwahnya bisa diterima oleh manusia secara luas. Bukan hal yang mengagetkan kalau dia semakin semangat untuk berdakwah, karena dakwahnya disambut, diikuti. Tapi coba kalau seandainya ada seseorang yang berdakwah, tidak ada yang mau mendengarkannya, tidak ada yang mau mengikutinya, tidak ada yang menyambut dakwahnya. Semakin didakwahi, manusia semakin lari dari dakwahnya. Semangat nggak dia? Kira-kira bagaimana? Bisa-bisa dia berhenti untuk jadi da'i, berhenti untuk berdakwah. Kemudian besok hari dia sudah jual cilok. Karena nggak ada yang mendengarkan dakwahnya, manusia lari. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, subhanallah, 950 tahun beliau betah, sabar, nggak berhenti siang malam. Ya. Beliau menyampaikan kepada kaumnya. Bahkan beliau katakan, falam yazidhum du'ai illa firara. Seruanku tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan sikap lari semakin jauh. Kemudian kata beliau, wa inni kullama da'autuhum, dan sungguhnya aku tatkala aku mengajak mereka, mendakwahi mereka, litaghfira lahum, agar engkau ampuni dosa-dosa mereka. Bagaimana sikap kaumnya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ya. Mereka jadikan jari jemari mereka pada telinga-telinga mereka, yakni mereka menutup telinga mereka dengan jarinya, tidak mau mendengarkan. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupi diri-diri mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair dan juga As-Suddi, ghattau ru'usahum li'alla yasma'u ma yaqul. Mereka menutupi kepala-kepala mereka agar mereka tidak mendengar apa yang beliau ucapkan. Jadi mereka tutupi kepala mereka dengan pakaiannya. Nah, wa asarru, dan mereka terus berlanjut, istamarru ala ma hum fi minasyirki wal kufril azim al fadhi. Kata Ibnu Katsir, mereka terus menerus di atas kesyirikan dan kekafiran mereka yang besar dan mengerikan. Ya, inilah sikap kaumnya. Makanya Nabi Nuh ini hebat banget. Subhanallah, ya. Beliau betah untuk berdakwah kepada orang-orang yang seperti ini. Barangkali kalau itu terjadi pada kita, mungkin sudah lama kita tinggalkan. Tapi beliau tidak pernah berhenti. Maka apa yang kita baca di dalam surat Nuh ini menjadi motivasi agar kita jangan pernah berputus asa dari dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan.
walaupun mereka menolaknya, walaupun mereka tidak mendengarkannya, maka tetap disampaikan dakwah kepada mereka. Kalau antum seandainya mendapati orang yang didakwahi menutup telinganya seperti ini, kira-kira bagaimana? Sakit hati apa enggak? Besok mau lagi dakwah. Tapi Nabi Nuh alaihi salam tidak berhenti. Maka motivasi di dalam berdakwah itu jangan salah, supaya tidak gampang putus asa di dalam berdakwah. Kalau motivasinya adalah ingin mencari pengikut, motivasinya adalah supaya dakwahnya bisa menarik banyak orang, maka ketika berbenturan dengan realitas seperti ini, dia akan berhenti dari dakwahnya. Dia pasti akan kecewa, dia pasti akan berkecil hati, maka dengan mudah dan gampang dia akan meninggalkan dakwahnya tersebut, karena motivasinya salah. Oleh sebab itu, motivasi yang kuat untuk berdakwah kepada jalan Allah adalah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Kalau memang motivasi dakwah itu adalah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dia tidak akan pernah berhenti dari dakwahnya, apapun kondisi manusia terhadap dakwah tersebut. Mereka mau dengar, nggak mau dengar, terima, nggak mau terima, menyambut atau menolak, pengikutnya banyak atau sedikit, nggak peduli. Karena saya tidak mengharapkan pengikut yang banyak. Manusia mau menyambut dengan gegap gempita dakwah tersebut. Sebab saya motivasinya dakwah ini mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Maka kalau yang berdakwah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dia akan kuat. Ya, seperti apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Dari sisi dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, semakin besar tantangannya, semakin berat tantangannya, semakin manusia lari dari dakwahnya, tapi dia terus mengajak manusia kepada jalan Allah, maka semakin besar pahalanya. Karena pahala kita tergantung bagaimana capek dan letihnya kita di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ajruki ala qadri nasabiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, hanya saja pahalamu tergantung dengan capek letihmu. Dan ini sudah menjadi kaidah, semakin berat semakin besar pahalanya. Seperti antum sekarang ini, semakin berat ngantuknya tapi antum tetap mengaji, ini semakin besar pahalanya insyaallah. Dibandingkan yang mungkin sudah terbiasa di pagi hari nggak ngantuk, nggak tidur, talib ilm, ya mungkin pahalanya nggak sebesar orang yang datang pengajian di pagi buta ba'dal fajr sambil ngantuk-ngantuk, tapi dia paksakan saya mau ikut ngaji, masya Allah. Tapi jangan ngantuk terus, nanti kajiannya nggak dapat. Nah, wastakbaru istikbara, dan mereka merasa angkuh. Kata Ibn Katsir, wastankafu an ittiba'il haqqi
wal inqiyad lahu. Mereka merasa angkuh dari mengikuti kebenaran dan tunduk kepada kebenaran. Inilah yang sebenar-benarnya dikatakan sebagai kesombongan dan keangkuhan. Orang yang sombong dan angkuh itu bukan karena dia berpakaian bagus, berkendaraan bagus, berpenampilan bagus. Bukan itu yang dikatakan angkuh dan sombong. Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu, keangkuhan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ah, siapa kamu? Kamu kan anak kemarin. Kamu sok tahu. Dah diam aja kamu, nggak usah banyak omong. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Biasanya ini banyak terjadi pada orang-orang yang berduit, punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, punya pengaruh, sulit mendakwahinya. Kenapa? Dengan sebab apa yang Allah berikan kepadanya, justru dia merasa tinggi, merasa besar, merasa dia hebat, merasa dia punya segalanya. Maka tidak gampang dia tunduk kepada kebenaran. Itu sudah menjadi karakter banyak orang. Dan bisa jadi kita ini mau mengikuti kebenaran karena kita nggak punya apa-apa. Iya. Karena biasanya yang hatinya lebih gampang diberi nasihat, disampaikan kepadanya kebenaran ketika seseorang memang dalam keadaan lemah, tidak mampu, apalagi nggak punya harta, nggak punya pengaruh, nggak punya kedudukan, nggak punya apa-apa. Itu lebih gampang untuk memberitahunya, disampaikan kepadanya kebenaran, disampaikan kepadanya nasihat, dia lebih mau mengikuti. Makanya di dalam ayat lain apa kata Allah di dalam surat Al-Lail? Saya lupa ayatnya. Baik, nanti saya sebutkan kalau saya ingat. Jadi begitulah kondisinya. Barakallahu fikum. Sebab itu kebanyakan dari para pengikut al-anbiya war rusul, pengikut para nabi dan para rasul adalah orang-orang lemah, orang-orang tidak mampu. Bahkan dari kalangan siapa? Dari kalangan budak. Yeah. Termasuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan pengikut beliau adalah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang lemah, bahkan dari kalangan budak. Tapi jangan salah, beliau menyatakan innama tunsoruna wa turzaquna bi dhu'afaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja kalian ditolong dan diberi rezeki oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Karena kebanyakan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang menjabat, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai harta, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Karena kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kalau melihat dari sisi ini,
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mau mengikuti agamanya yang mulia ini. Mungkin kita tidak dikasih harta oleh Allah sebanyak yang dikasih kepada orang-orang kaya yang hartanya tak terbatas. Mungkin kita nggak dikasih jabatan oleh Allah, nggak dikasih kekuasaan, nggak dikasih pengaruh. Tapi Allah kasih kita sesuatu yang lebih berharga. Apa itu? Kekuatan di dalam mengikuti agamanya. Itu jauh lebih bermanfaat, itu jauh lebih berkah, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalah artinya kalau kita misalnya dikasih harta banyak oleh Allah, ya, bahkan mungkin dikasih kedudukan, jabatan, dikasih pengaruh, tapi kita jauh dari kebaikan agama. Ya, kita merasa angkuh, kita merasa sombong, kita tidak gampang mengikuti kebenaran. Ya, kita segolongan seperti Firaun dan para pembesarnya. Apa bedanya kita dengan Firaun dan para pembesarnya? Ya. Maka ikhwanil kiram azzani Allah wa iyyakum, inilah dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau siang dan malam berdakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya senantiasa berpaling daripada dakwah beliau alaihi salatu wassalam, sampai kemudian datang kemurkaan dari Allah. Kita semua tahu ceritanya, bagaimana Allah menurunkan banjir besar, iya kan? Menurunkan banjir besar yang menenggelamkan, bukan hanya menenggelamkan wilayah tertentu, bumi Allah tenggelamkan, sehingga tidak ada yang selamat kecuali Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang segelintir yang mau mengikuti dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan anak beliau tidak selamat. Beliau mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, silahkan naik ke atas kapal, mari berlayar bersama kami. Anaknya yang kafir ini membangkang kepada orang tuanya, membangkang kepada bapaknya. Dia katakan apa? Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke puncak gunung yang akan melindungiku dari air banjir. Tapi yang datang ini bukan banjir biasa, bukan banjir bandang seperti yang ada di Sumatera atau yang ada di Sulawesi atau di tempat lain. Ini adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan ada yang bisa selamat dari kemurkaan Allah, termasuk anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ditenggelamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, Taib. Di dalam surat Al-Lail yang sudah kita pelajari, Allah mengatakan, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bersikap bakhil, ya, menyimpan hartanya dari kebaikan, tidak mau menyalurkan hartanya di jalan Allah, wastaghna, dan merasa cukup, merasa kaya, merasa mampu, ya. Wa kadzdzaba bil husna, lantas dia mendustakan kebenaran. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkannya untuk kesulitan. Allah akan menghadapkannya kepada kesulitan dunia dan akhirat. Allah punya cara menyengsarakan orang tersebut dunianya sebelum akhiratnya. Ya. Lalu kata Allah, wa ma yughni anhu maluhu
idza taradda, maka tidak akan bermanfaat kepadanya hartanya apabila dia telah berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil kiram, azzani Allah wa iyyakum. Maka ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjinakkan para pembesar Quraisy yang notabene-nya adalah orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, orang-orang mampu. Ya. Beliau ketika menang perang menghadiahi kepada pembesar-pembesar Quraisy masing-masing dapat 100 ekor onta. Karena memang manusia itu hatinya tunduk kepada harta. Itu sudah nggak bisa diingkari. Itu apa namanya? Ya fakta ya. Fakta yang nggak bisa diingkari. Itu terjadi. Sampai orang-orang dari kalangan Ansor komplain kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau berikan pembagian onta tersebut kepada mereka? Ya. Bahkan yang lebih dikhawatirkan oleh orang-orang Ansor, ini kayaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau balik lagi kepada kaumnya, mau pindah ke kota Mekah. Ya. Tapi ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembahagian yang seperti itu, terutama kepada mereka yang baru masuk Islam, agar keislaman mereka menjadi kokoh. Gak apa-apa, awalnya dikasih. Tapi nanti kalau sudah kokoh keislamannya, mereka akan tahu sendiri betapa indahnya hidayah dibandingkan harta benda dunia yang ada di dunia ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kaum Ansar, apakah kalian tidak ridha kalian pulang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak memberi kepada sahabat-sahabat senior yang sudah pasti kuat keimanannya harta yang banyak, karena mereka nggak butuh. Bagi mereka yang paling berharga itu bukan harta, yang paling berharga itu adalah hidayah di dalam agama Allah yang mulia ini. Sehingga kalaupun mereka nggak diberi, nggak ada masalah. Sebab mereka Islam bukan karena harta, mereka Islam karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan apa yang ada di sisinya. Bahkan bila perlu harta yang mereka punya, mereka keluarkan di jalan Allah. Coba lihat bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Justru mereka yang mengeluarkan harta di jalan Allah, bukan mereka yang diberi harta, karena mereka nggak butuh. Ya. Jadi kalau ada yang ngaji masih karena dapat bantuan, nah itu mungkin masih di level apa? Level awal. Ya. Walaupun dia sudah lama Islamnya, tapi mentalnya masih mental mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam. Ya. Mestinya orang-orang yang sudah lama ngaji, dia ngaji bukan karena bantuan. Gak sakit hati juga kalau gak dikasih bantuan. Iya kan? Antum ngaji kenapa? Tentunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lama kita ngaji, semakin lama kita mengenal sunnah ini, semakin dalam ilmu yang kita pelajari, maka kita lebih menghargai hidayah dari Allah daripada harta benda dunia. Iya kan? Makanya harus sering ngaji, baru terasa. Kalau cuma hanya sekedar penampilannya atau atributnya yang berubah, ya, pakai jubah, pakai gamis,
kalau yang perempuan cadaran. Tapi jarang ngaji, ya mentalitasnya beda. Orang yang jarang ngaji, mentalitasnya pasti jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih parahnya lagi sekarang ini banyak kita lihat terutama di media sosial. Ya Allah, orang-orang yang sudah penampilannya Islami banget, tapi mendengar ucapannya, membaca tulisannya, ini kayak orang gak ngerti agama. Ini kayak orang gak ngerti sunnah. Ini kayak orang yang jauh, kayak orang awam. Padahal kalau dilihat yang buat tulisan, yang buat status, yang buat komentar, ini orang ngaji nih. Ini orang yang penampilannya Islami banget. Berarti apa yang salah? Yang salah apa? Karena dia nggak ngaji secara benar. Ya, kemungkinan besarnya itu dia tidak mendapatkan ilmu secara benar. Atau kemungkinan besar juga dia memang nggak ngaji, cuman penampilannya saja atau atributnya saja yang sesuai dengan Islam atau yang lebih sunnah gitu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampilan kita. Tidak melihat kepada bentuk fisik kita. Apa yang dilihat oleh Allah? Apa yang berada di dalam hati kita masing-masing. Ya. Dan bagaimana kita mengamalkannya di dalam kehidupan nyata. Baik. Jadi Allah mengatakan wastakbaru istikbara, dan mereka benar-benar angkuh, merasa sombong kepada ajakan dan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku mengajak mereka secara jihar, yaitu secara terang-terangan. Ya. Beliau mengajak mereka secara terbuka. Maka Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya tidak sembunyi-sembunyi. Beliau menampakkannya kepada kaumnya bahwa inilah agama Allah, inilah ajaran Allah, inilah kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inni, kemudian kata beliau, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku mengiklankan kepada mereka, maksudnya kalaman zahira bisautin 'alin. Kemudian aku mengiklankan kepada mereka, maksudnya dengan ucapan yang jelas dan suara yang tinggi. Jadi beliau mengajaknya itu bukan dengan suara yang pelan, dengan suara yang lantang, wahai kaumku, begitu. Memang kalau dengan suara lantang biasanya lebih menarik, ya, menarik perhatian dibanding dengan suara yang pelan. Ya. Ini salah satu cara menyampaikan kepada manusia. Kalau di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama khutbatul Jum'ah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim, ketika beliau naik ke atas mimbar, ihmarrat ainah, ya, disebutkan dalam khutbahnya itu beliau sampai merah matanya, ya, washtadda sautuh, dan keras suaranya dengan suara yang tinggi dan dengan mata yang merah.
Ya, ka'annahu mundhiru jaish, seolah-olah beliau seorang yang memberi peringatan kepada pasukan. Beliau mengatakan di antara yang beliau sebutkan, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu adalah yang mengada-ada, dan selanjutnya. Ya. Makanya khutbah Jumat itu sunnahnya disampaikan dengan suara lantang, suara keras. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang ikut sholat Jumat masih ngantuk-ngantuk. Bahkan ada yang tidur pulas. Ya, saya kayaknya selama khutbah Jumat belum pernah menemui satu masjid yang ikut sholat Jumat itu nggak ada yang ngantuk. Keumumannya, apa keumumannya? Rata-rata di masjid itu pada ngantuk. Ya. Bahkan ada yang tidur. Padahal kita sudah berusaha menyampaikan khutbah itu dengan suara yang keras dan lantang. Apalagi kalau suaranya pelan. Ya. Kayak sekarang ini, makanya banyak yang ngantuk gitu. Baik, barakallahu fikum. Tapi itu dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kata beliau, "Tsumma inni a'lantu lahum." Kemudian aku mengiklankan kepada mereka, yakni menyebutkan dengan suara yang jelas dan suara yang tinggi. Wa asrartu lahum israra. Ya, dan aku juga menyampaikan kepada mereka secara diam-diam. Maksudnya pembicaraan biasa antara beliau dengan mereka dari hati ke hati. Ya. Kalau pembicaraan itu sudah pembicaraan yang lebih dekat, itu tidak dengan suara keras. Pasti bicaranya dengan suara apa? Suara pelan. Ya akhi, barakallahu fi. Ya, diajak pelan-pelan, disentuh hatinya. Karena kalau dengan suara tinggi ketika dalam pembicaraan dekat seperti itu dari hati ke hati dianggap marah, ya kan? Wah, ini maunya apa ini? Kok suaranya tinggi banget gitu. Nah, jadi semua cara sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Suara keras sudah, suara pelan sudah, siang malam, ya, dan gak ada yang disembunyikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Karena dakwahnya jahrah bainan nas, terang-terangan di hadapan manusia. Ya. Tapi nggak ada yang mempan. Tidak ada yang mengikuti beliau kecuali hanya segelintir manusia. Ya. Dan begitulah memang sifat dari kebenaran, kata para ulama. Dari dulu, ya, sejarahnya sampai hari ini dan barangkali sampai hari kiamat, kebenaran itu yang mengikutinya tidak pernah mayoritas. Jadi kalau antum mau ngikut pemilu pasti kalah. Udah nggak usah mikir politik lah, gitu. Ya. Kalau dilakukan dengan cara berjuang di parlemen pasti kalah. Ya. Nggak bisa Islam itu diperjuangkan di parlemen. Kalau mau benar-benar berhasil, perjuangkan Islam itu dengan cara Islam. Jangan perjuangkan Islam dengan cara yang non-Islam. Kalah. Ya, karena prinsipnya demokrasi apa? Yang menang, yang didengar, yang berlaku adalah suara mayoritas. Kalau yang sudah ada di parlemen ingin memperjuangkan Islam, ya nggak apa-apa, perjuangkan Islam di parlemen. Ya mudah-mudahan Anda berpahala gitu. Ya. Tapi kalau mau benar-benar Islam ini berhasil bisa ditegakkan di wilayah kita, di negeri kita, ya perjuangannya harus secara Islam, jangan non-Islam. Ya. Oleh sebab itu,
karena sifat kebenaran adalah diikuti oleh minoritas orang, memang mengikuti kebenaran ini harus kuat. Apanya yang harus kuat? Bukan fisiknya, tapi apanya? Hatinya. Nggak boleh hatinya hati ayam, hati chicken katanya, yang gampang ciut, yang gampang drop nyalinya, yang gampang down. Karena tantangan kebenaran ini banyak dan berat. Oleh sebab itu hatinya harus kuat. Ya kayak ngaji pagi hari ini, kalau hatinya nggak kuat, mana mau datang kajian? Ngapain kajian pagi-pagi? Enak tidur di rumah. Ya enggak, Pak? Ya, di kajian udah ngantuk-ngantuk ini. Ya, kalau hatinya nggak kuat ya udah tidur aja di rumah, ngapain? Tapi masya Allah, makanya ya, luar biasa. Ya, menunjukkan bahwa kebenaran ini tidak bisa diikuti dengan hati yang lemah. Makanya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku berada di atas agamamu. Ya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, laula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami yang mengokohkan engkau, kata Allah, maka engkau hampir condong kepada mereka, orang-orang kafir itu, walaupun hanya sedikit. Ya. Jadi semua ini karena Allah yang mengokohkan kita. Ya. Sebab itu mengikuti kebenaran, ya, jangan berharap bahwa kita akan menjadi mayoritas, karena memang kebenaran ini dari dulu sampai sekarang dan barangkali sampai hari kiamat hanya diikuti oleh minoritas. Nah, makanya kalau kita lihat dakwah nabi-nabi, banyak dari nabi-nabi itu yang pengikutnya hanya segelintir, hanya sedikit. Uridat alayyal umam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibn Abbas muttafaqun alaih, dihadapkan kepadaku umat-umat, faraaitun nabi wa ma'ahur rahad, aku lihat seorang nabi bersamanya hanya sekelompok kecil di antara manusia. Ar-rahad yaitu antara jumlah 3 sampai 9 orang. Wa raaitun nabi wa ma'ahur rajulu war rajulan, aku lihat seorang nabi, pengikutnya hanya 1 dan 2 orang. Wa ra'aitun nabi wa laisa ma'ahu ahad, dan aku pernah melihat seorang nabi tidak ada seorang pun pengikutnya. Nah, jadi ini memang sudah menjadi karakter kebenaran, bahwa kebenaran itu hanya diikuti oleh minoritas dari manusia. Taib. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, yakni kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Dia turunkan hujan berturut-turut dari langit kepada kalian. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Dia akan mencurahkan kepada kalian harta benda dan juga anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Dia akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang mengalir untuk kalian. Ya, ini ajakan Nabi Nuh alaihi salam untuk memperbanyak istighfar. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita tahu bahwa istighfar itu mempunyai banyak berkah. Di antaranya apa? Ya ini yang disebutkan oleh Nabi Nuh. Ya, istighfar itu mendatangkan berkah berupa sumber kehidupan. Apa sumber kehidupan di sini? Air hujan. Ya. Makanya kalau kita sudah panjang mengalami kemarau, mengalami paceklik, kering kerontang, maka perbanyaklah istighfar. Ya. Dan disunnahkan di dalam sholat al-istisqa untuk membaca surat ini. Ya. Ya, karena ayat yang tadi barusan kita baca. Dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an di dalam khutbah beliau ketika istisqa, beliau membaca ayat-ayat istighfar, di antaranya ayat-ayat ini. Nah, karena hujan yang berhenti turun disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa manusia, sehingga langit enggan untuk menurunkan hujannya. Yeah. Nah, maka memperbanyak istighfar mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara berkahnya seperti yang disebutkan oleh Nabi Nuh, wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan mencurahkan kepada kalian harta benda dan anak-anak keturunan. Jadi kalau mau negerinya menjadi sejahtera, makmur, ya, tidak krisis secara ekonomi, ya harus memperbanyak istighfar. Termasuk kita. Kalau rezekinya seret, kok penghasilannya berkurang, kok kerjaannya menjadi down, ya, maka perbanyaklah istighfar. Ya. Sebab semua itu diakibatkan oleh perbuatan dosa. Yang penting, kalau kita menghadapi apapun masalah kita di dalam kehidupan ini, ketahuilah itu karena dosa. Dan solusinya apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ya. Kok ribut terus sama istri? Perbanyak istighfar. Itu semua karena dosa. Kok nggak akur sama anak? Istighfar. Perbanyak istighfar. Kok rezekinya seret? Perbanyak istighfar. Kok mobilnya mogok mulu setiap saat masuk bengkel? Perbanyak istighfar. Iya. Apapun, perbanyaklah istighfar. Ya. Karena semua itu disebabkan oleh perbuatan dosa. Karena kalau kita memperbanyak istighfar, Allah akan melimpahkan harta benda dan memberikan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga menjadikan bagi kalian taman-taman yang indah dan sungai yang mengalir, menunjukkan bahwa negerinya sejahtera, makmur, indah, ya, penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini karena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga ya karena di pengajian ini banyak yang di atas 40 tahun saya lihat. Ya. Banyak wajah-wajah yang umurnya di atas 40 tahun. Ya, artinya bahwa ajalnya enggak lama, Pak. Iya. Dan salah satu yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini sudah kita pelajari ketika Allah menurunkan surat apa? Ada yang ingat? Surat An-Nasr. Apa kata Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath, bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Apa kata Allah kemudian? Fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sungguhnya dia adalah zat yang maha penerima taubat. Di dalam riwayat Al-Bukhari, ketika Umar ibn al-Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat Badar yang tersisa, dan beliau juga memanggil Ibn Abbas, seorang anak kecil yang lahir belakangan. Tapi Ibnu Abbas ini punya ilmu yang luas. Sahabat-sahabat yang lain ketika ditanya oleh Umar ibn al-Khattab tentang surat ini, ada yang menjawab ini adalah berita kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang tidak menjawab, ya. Tidak ada jawabannya yang diinginkan oleh Umar ibn al-Khattab kecuali Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan surat ini adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar ibn al-Khattab, dan itu yang aku ketahui tentang surat ini. Ya. Sehingga surat ini memang termasuk yang terakhir diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau kemenangan sudah datang, manusia sudah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, terus Nabi apalagi tugasnya? Udah selesai. Berarti ajal beliau sudah dekat. Apa yang Allah perintahkan di dalam ayat ini? Maka kata Allah, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya. Makanya yang paling sering dibaca oleh Nabi setelah turunnya surat ini ketika ruku' dan sujud, beliau mengucapkan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghufirli. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis, yu'awwilul Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengamalkan Al-Quran, yaitu surat ini. Ya. Maka bagi kita yang sudah usia lanjut, terutama yang sudah di atas 40 tahun, ya 50 tahun, 60 tahun, perbanyaklah istighfar. Ya. Dan perbanyaklah seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku' dan sujud membaca ini. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Nah, karena kalau kita dalam usia yang sudah lanjut, ajalnya sudah semakin dekat, maka yang paling penting kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, ikhwanil kiram azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah keberkahan-keberkahan istighfar yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita berhenti dulu sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tapi memang saya juga tenang, saya usianya di atas 60 kan. Yeah. Jadi gini, dunia ini semakin kacau. Saya banyak mendengarkan contoh yang terakhir yang viral ya, Jeffrey Epstein itu, yang dimana tingkat global kekejaman luar biasa. Bahkan di Indonesia ini dikritik dengan Malaysia. Namanya Ustaz Bawang Putron itu karena Ustaz yang dari Malaysia itu, kalau di Malaysia dari tangkap itu, tapi di sini biarkan, sehingga penyesat sendiri, umat Islam sendiri di Indonesia itu begitu banyaknya. Sedangkan kita yang ngaji ini sudah betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah itu cuma sedikit bahkan dimusuhi. Terus sikap kita bagaimana Ustaz? Apanya? Untuk generasi-generasi yang muda yang tidak tahu sama sekali, ataukah ini memang tanda dunia bahwa yang sudah dekat?
gimana Ustaz kami, terutama untuk saya sendiri, nasihat apa yang harus saya lakukan untuk diri saya dan generasi anak cucu saya ini? Terima kasih Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Naam. Ya memang demikianlah kondisi keadaan akhir zaman yang semakin lama semakin parah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yataqarrabuz zaman wa yulqasyuh wa yakthurul haraj. Ya. Masa semakin saling berdekatan, artinya waktu semakin cepat berlalu, dan sikap pelit, ya tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah, telah menjadi penyakit manusia. Dan banyak keributan, kata Nabi, wa yakthurul haraj, dan banyak keonaran. Para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah, apa keonaran itu, keributan itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-qatl, pembunuhan. Ya, terjadi banyak kriminalitas. Ya, inilah kondisi akhir zaman, yang ketika itu di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syuhun muta' wa ijabu kulli dhi ra'yin ra'yah wa dunya mu'aththara. Ya. Sikap pelit yang diikuti oleh manusia, ya. Dan setiap orang bangga dengan pikirannya, dan dunia lebih dikedepankan daripada akhirat. Manusia mengikuti hawa nafsu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan bahwa orang yang mengikuti kebenaran, yang mau berpegang kepada sunnah beliau, kal qabid al jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Ya, bagaimana orang menggenggam bara api? Berat, sulit. Bara api masalahnya. Kalau tetap digenggam, tangannya akan terbakar. Kalau dilepas, artinya melepaskan kebaikan. Dilepas nggak mungkin, digenggam, ya terbakar. Menunjukkan betapa beratnya. Tapi memang pahalanya, kata beliau, seperti pahala 50 orang dari kalian. Sahabat bertanya, kalian di sini dari kami apa dari mereka ya Rasulullah? Ternyata Nabi mengatakan dari kalian itu maksudnya dari sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Ya, pahalanya seperti pahala 50 orang sahabat. Ya, menunjukkan betapa besarnya pahalanya. Memang berat, tapi pahalanya juga begitu besar. Ya. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa semakin besar rasa capek dan letihnya, semakin besar pula pahalanya. Makanya semakin besar tantangannya di dalam berpegang kepada sunnah, semakin besar pula pahalanya. Karena memang nggak mudah. Ya. Kalau seandainya perkara itu mudah, berpegang kepada sunnah itu mudah, ya banyak di antara manusia akan mengikuti kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Ya, mungkin antum sering terpengaruh dengan membaca ulasan-ulasan tentang konspirasi ini, konspirasi itu. Udah nggak usah dibaca, ngapain? Hanya bikin mumet. Ya. Yang ada hanya menambahkan rasa takut ke dalam hati. Ya, tapi kan kita harus tahu solusinya, Ustaz. Solusinya udah jelas di dalam agama ini. Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, barangkali hadisnya juga sering kita dengar. Nabi mengatakan, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa radhitum biz-zar'. Ya. Kalau kalian sibuk dengan transaksi yang riba, kemudian kalian rela dengan pertanian, peternakan, wa taraktumul jihada fi sabilillah, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah,
Apa akibatnya? Itu sudah menjadi suatu kepastian. Nabi sudah mengkhabarkannya. Sallallahu alaikum dhullan. Allah letakkan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu ankum. Tidak pernah Allah akan mencabutnya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Solusinya apa Ustaz? Ya ini solusinya nih, kita ngaji, kita beribadah, kita mengamalkan Islam ini solusinya. Apa ada solusi lain? Nggak ada. Apapun tantangan akhir zaman ini, solusinya kembali kepada agama. Pegang kuat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan nggak ngaji Pak. Ya. Karena solusinya adalah dengan ilmu dan amal. Kemudian disertai dengan dakwah kepada jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mampu dengan ilmunya dakwah dengan ilmu, yang mampu dengan hartanya bantu dakwah dengan hartanya, yang mampu dengan tenaganya bantu dakwah dengan tenaganya. Dengan apa yang kita mampu, walaupun Anda mampu hanya dengan menyebarkan, mengajak manusia ikut kajian dengan menyebarkan iklannya. Karena itulah jalan yang bisa kita lakukan. Di dalam surat Al-Asr kan Allah sudah jelas mengatakan apa? Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kata para ulama, iman ini adalah jalan ilmu, karena iman tidak akan baik tanpa ilmu. Wa amilus solihat, amal soleh. Wa tawasau bil haq, jalan dakwah kepada kebenaran. Saling berwasiat dengan kebenaran itu jalan dakwah kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, kemudian ikat tiga perkara ini dengan kesabaran. Karena tiga ini tidak akan bisa kita lakukan tanpa kesabaran. Ilmu butuh sabar. Ya, ngaji itu butuh sabar. Karena nggak gampang ngaji itu. Ya, orang kalau nggak terbiasa sabar di dalam pengajian, ya besok kapok dia ikut ngaji. Apalagi kajian sunnah ya. Kajian sunnah itu sebetulnya kajian serius. Ya. Nggak ada iya. Nggak ada gelan gitu. Nah, kemudian apa lagi? Amal soleh butuh sabar, dakwah butuh sabar. Maka ini jalannya sudah. Jadi kalau ditanya apa solusinya, kembali kepada agama, ya. Dan jalannya tiga tadi: ilmu, amal, dakwah, dan lakukan dengan kesabaran. Ini 4 perkara. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum." Kalau seandainya Allah tidak, lalu bagaimana dengan anak cucu kita? Ya ini yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Sehingga kalau kita sudah ngaji, ya, jangan hanya sebatas kita tok yang ngaji. Ajak istrinya, ajak anaknya. Enggak mau Ustaz. Ya kenapa kok Anda berhenti? Memang seberapa sih penolakannya? Lah ini kita nggak baca nih bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Siang malam semua cara beliau lakukan selama 950 tahun. Emangnya apa yang sudah kita hadapi dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam? Inilah yang kita bahas sekarang. Ya supaya kita bisa mewariskan agama ini kepada anak-anak kita. Nah, maka bagi yang sudah terlanjur mungkin kenal sunnahnya ketika anak-anaknya sudah gede, ya, sudah mungkin bahkan ada yang sudah kerja, sudah punya keluarga sendiri dan sebagainya, jangan pernah berhenti mengajak keluarga-keluarga terdekat kita kepada jalan Allah. Ya. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak pernah berhenti untuk mengajak pamannya masuk ke dalam Islam walaupun pamannya selalu menolak beliau.
sampai akhir hayatnya. Nah, oleh sebab itu barakallahu fikum, supaya kita bisa mewariskan agama ini kepada anak keturunan kita. Ya. Karena yang akan menyelamatkan mereka dari semua kejelekan dunia di masa depan pada generasi-generasi yang akan datang adalah ketika kita bisa mewariskan agama ini kepada mereka. Ya, kalau kita kan nggak lama lagi. Maka mereka yang akan melanjutkan. Oleh sebab itu pendidikan kepada anak-anak itu sangat penting sekali. Ya. Karena kalau kita tidak mewariskan agama ini kepada mereka, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Nah, di Indonesia ini bagaimana? Ya, alhamdulillah. Ya. Dulu di awal 90-an pesantren itu, terutama pesantren Ahlus Sunnah ya, kita nggak bicara pesantren secara umum, pesantren Ahlus Sunnah itu bisa hitung jari. Paling ada satu di Gresik, ya, pondoknya Masya Allah Ustadzuna Aunur Rafiq Al-Furqan. Kemudian ada satu di Jawa Tengah di Tengaran Al-Irsyad. Terus ada satu di Jogja. Itu cuma 3. Jadi kalau orang mau masuk pesantren ya tinggal pilih salah satu dari 3 itu. Sekarang, waduh Pak, sampai kita nggak hafal namanya. Ya, satu daerah entah berapa pesantrennya di situ. Masya Allah. Ya. Itu semua adalah hasil perjuangan ustadz-ustadz kita dulu. Coba kalau mereka gampang berputus asa untuk dakwah. Mereka dulu dakwah nggak gampang, Pak. Ya tanya aja ustadz-ustadz kita yang senior-senior gitu. Yang sebagian mereka sudah berpulang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, ada yang cuma naik Vespa, Pak. Berjam-jam. Ya. Kalau kita kan sekarang enak udah. Ya, tapi perjuangan mereka itu nggak sia-sia. Mereka wariskan kepada kita dakwah ini. Ya, sebagian mereka sudah dipanggil oleh Allah, tapi mereka meninggalkan warisannya yang luar biasa. Apa itu? Dakwah ini. Sekarang muridnya ada di mana-mana. Hampir bisa dikatakan pesantren-pesantren itu dikelola oleh murid-murid mereka. Ya, entah yang tamatan dalam negeri atau luar negeri. Atau cucu muridnya lah. Ya, kalaupun nggak langsung muridnya, ada cucu muridnya. Ya, sekarang dakwah salaf sudah terdengar kemana-mana, bahkan sudah menjadi suatu momok gitu ya. Wah, ini ada apa ini gitu. Nah, yang dulu orang nggak pernah tahu ada dakwah sunnah, ada dakwah salaf. Jadi ikhwanil kiram azzani Allah wa iyyakum. Sebab itu, sebagaimana nasihat para ulama, kalau engkau tidak bisa jadi seorang alim, maka jadilah seorang muta'allim. Apa itu muta'allim? Belajar agama. Kalau nggak bisa menjadi alim, jadilah muta'allim, orang yang belajar agama. Kalau engkau juga nggak bisa menjadi muta'allim, maka jadilah orang yang mencintai alim dan muta'allim. Mencintai orang alim dan orang yang belajar agama. Barakallahu fikum. Itu Pak, barakallahu fikum. Ya, gimana Pak? Sudah. Ketika Nabi itu berdakwah terus ditimpa banjir, apakah dakwahnya itu terus dilanjutkan apa berhenti sampai situ? Kan kaumnya kan banyak yang meninggal dunia itu. Kalau kena banjir? Iya, Pak. Kalau ustadznya meninggal dunia, gimana caranya dia melanjutkan dakwah? Iya. Maka ya dakwah itu apapun yang terjadi, apapun kondisinya, nggak boleh berhenti. Ya. Lanjut terus. Setelah banjirnya reda, dakwah lagi. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan
kemampuan. Oleh sebab itu, barakallahu fiik, dakwah tidak boleh berhenti. Karena kalau dakwah berhenti, itu justru memancing, mengundang datangnya musibah kembali. Makanya Allah kalau sudah menurunkan azabnya kepada suatu tempat, kepada satu wilayah, kepada satu daerah, maka tidak akan dipilih-pilih oleh Allah, semuanya akan kena. Yang baiknya, yang buruknya, yang soleh ataupun yang toleh, mau ustadz atau bukan, semuanya kena. Iya. Maka untuk mencegah datangnya murka Allah tabaraka wa ta'ala, diantaranya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu adalah dakwah kepada jalan Allah. Jadi datangnya musibah tidak akan menghentikan dakwah, karena justru dakwah itu adalah perkara yang akan menolak musibah. Penangkalnya musibah adalah dengan dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya termasuk juga beristighfar. Istighfar itu juga penangkal musibah. Nah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Allah tidak akan menyiksa kalian Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau ada di tengah mereka, yakni ketika Nabi masih hidup, dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Nah, jadi apakah musibah itu membuat dakwah berhenti? Ya tentu tidak. Yang bisa menghentikan dakwah apa? Kiamat. Kalau sudah kiamat dah nggak bisa dakwah. Tapi selama belum kiamat, apapun yang terjadi dakwah terus lanjut. Yang berganti hanya orangnya saja. Ya, karena Allah akan menyaring siapa yang bertahan di dalam dakwah ini dan siapa yang dibuang oleh Allah dari dakwah ini. Gitu. Barakallahu fiik. Ya, ada. Ini dari medsos dan YouTube. Ya. Bagaimana mendakwakan istri yang belum bisa mengikuti sunnah, susah diajak ngaji, padahal sudah diberi hadiah. Padahal sudah diberi hadiah, kurang kali hadiahnya. Iya, hadiahnya kurang. Coba kasih lagi deh, yang lebih besar gitu. Nah, kalau misalnya bisa diajak haji atau umroh lah paling enggak, biasanya itu lebih pengaruhnya agak lebih kerasa. Ya, dalam perjalanan umroh itu ya sambil dinasehatin, sambil diberitahu. Biasanya dalam perjalanan umroh hatinya lebih dekat kepada Allah. Ya, kalau bisa dibawa haji akan lebih bagus lagi. Nah, jadi memang mengajak manusia kepada jalan kebenaran ini enggak mudah. Dan di antara cara yang bisa digunakan adalah dengan mengambil hatinya. Itu sudah benar kalau dia memberikan hadiah. Tapi jangan sekali. Ustadz sudah saya kasih hadiah tapi kok dia belum mau ngikut. Ya kasih lagi. Ya. Kok belum juga kasih lagi. Kok belum juga kasih lagi. Jadi memang kalau mengajak manusia kepada jalan kebenaran ini, di antara cara yang bisa kita tempuh adalah dengan mengambil hatinya. Pelan-pelan. Mungkin selain kalau suami istri, selain hadiah, ya cobalah bersikap yang lebih baik, menjadi suami yang lebih sayang. Suami yang lebih yang lebih bertanggung jawab. Barangkali istrinya nggak mau ngikutin dia karena suaminya ada hal-hal yang mungkin nggak membuat istrinya
merasa ini suami yang baik gitu. Walaupun sudah dikasih hadiah, tapi mungkin suaminya masih suka bentak-bentak. Kan istrinya nggak mau juga. Ya sekarang ngasih hadiah, tapi nggak lama bentak-bentak misalnya. Mungkin suaminya kurang perhatian. Ya. Biasanya wanita itu kalau sudah disentuh hatinya, mereka lebih gampang untuk diberitahu. Ya di samping mungkin ya dengan hadiah, dengan uang, ya kan? Mungkin uang belanjanya ditambahin gitu. Ya. Juga dengan perlakuan, dengan sikap, dengan kasih sayang. Oleh sebab itu, bagi yang sudah ngaji sunnah dan dia punya istri yang belum ngaji, cobalah menjadi suami yang lebih baik. Bahkan ya bukan berarti kalau yang istri yang sudah ngaji nggak perlu jadi suami yang baik. Bukan begitu maksudnya. Justru kalau istrinya sudah ngaji ya lebih lagi. Karena keduanya sudah tahu tentang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Suaminya harus menjadi suami yang mengamalkan apa ajaran Nabi di dalam seorang menjadi suami, istrinya juga mengamalkan apa yang menjadi ajaran Nabi sebagai seorang istri, karena kedua-duanya sudah ngaji. Ya. Nah sekarang ini masalahnya kalau istrinya belum ngaji, maka jadilah suami yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda jangan hanya ngajak istri, ya, mendakwahi istri, istrinya diomelin terus, capek juga. Siapa yang mau diomelin? Jadi cara menyampaikannya bukan dengan cara ngomel. Kan kadang juga ada yang kayak gitu ya. Yang ngajak istrinya itu kayak ngajak siapa gitu. Ya janganlah. Perlakukan dia sebagaimana layaknya seorang istri. Muliakan dia. Sayangi dia, tunjukkan tanggung jawab. Kalau dia merasa Anda benar-benar sebagai suaminya yang luar biasa, insya Allah dia akan mengikuti Anda. Keumumannya begitu. Dan yang tak kalah penting, sertakan semua usaha itu dengan berdoa kepada Allah, karena yang menguasai hati manusia adalah Allah. Nah, jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ya Pak, silakan. Siapa tadi yang mau tanya? Oh ya. Jika menyikapi amalan-amalan di sekeliling kita itu kan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya saya juga Pak, share dari grup buah. Nah, saya mau share itu kan takut selektif. Karena saya share di keluarga, ada respon, apa di share grup, teman kita ya harus selektif. Soalnya kan mereka punya masih. Terus bagaimana sikap kita? Apakah saya sebenarnya sangat selektif ke teman-teman yang khusus gitu, kayak sama ini itu selama ini sikap kita terus bagaimana? Ya share aja kajian-kajian yang menjadi pokok-pokok keislaman gitu. Ya. Mungkin kalau kita lihat mereka masih awam, mungkin masih belum tepat kalau disampaikan hal-hal yang bersifat lebih khilafiyah, ya jangan diangkat masalah-masalah khilafiyah, nanti deh gitu. Kalau mereka sudah paham, mereka sudah ngerti, mereka sudah tertarik untuk mengikuti kajian sunnah, dengan sendirinya dia akan paham mana yang lebih bisa diikuti di dalam khilafiyah tersebut. Maka share atau bagikan kajian-kajian yang bersifat lebih kepada pembahasan-pembahasan pokok gitu. Pembahasan-pembahasan yang menjadi prinsip secara umum. Masalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, masalah pentingnya hidup untuk akhirat kayak gitu. Jadi sentuh dulu dengan at-targhib wa tarhib. Kalau dia sudah mulai tertarik tentang masalah akidah, masalah tauhid terutama, gitu.
pentingnya berpegang kepada sunnah. Jadi sama orang awam itu dimulai dengan targhib wa tarhib. Mereka biasanya lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat umum tapi penting dan menyentuh gitu. Ya masalah itu tadi, pentingnya mempersiapkan diri sebelum ajal datang gitu kan. Tentang kengerian-kengerian akhirat, tentang neraka, tentang surga. Nah, kalau mereka sudah tertarik dengan kajian-kajian sunnah, baru tentang tauhid, tentang bahayanya syirik, tentang masalah-masalah akidah yang penting. Nah, nanti kalau mereka sudah semakin dalam, nah dengan sendirinya masalah-masalah khilafiyah itu mereka akan cari. Baru kita bagi. Jangan belum apa-apa masalah-masalah khilafiyah. Apalagi yang suka di-share masalah poligami gitu. Aduh. Ya. Jadi nggak serius gitu. Gitu Pak. Jadi ada skala prioritas. Ya. Terutama bagi orang-orang awam, kalau untuk benar-benar pemula yang sangat menyentuh itu masalah-masalah targhib atau tarhib. Yang masalah-masalah tadi, surga, neraka, masalah akhirat, kengerian-kengerian akhirat, keindahan-keindahan surga, kengerian-kengerian hari kiamat, kengerian-kengerian api neraka dan sebagainya. Nah, masalah-masalah keberkahan-keberkahan yang bisa terjadi di dalam hidup karena mengikuti agama, yang kayak gitu-gitu. Nah, nanti baru bertahap kepada masalah akidah, masalah tauhid dan seterusnya. Barakallahu fiik. Nah. Baik, kita cukupkan dulu. Ada yang lain? Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.